Kampus Ponorogo atau PDKU Ponorogo. Bidang ilmuwan saya adalah manajemen, dan dalam pengajaran saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi ini merupakan mata kuliah yang menarik dan penting untuk dipelajari sebagai bagian dari keilmuan manajemen, di mana mahasiswa akan mempelajari tentang pencatatan keuangan yang mendukung pemahaman pada ilmu manajemen yang dilihat dari aspek keuangan. Hal ini sejalan atau inline dengan visi prodi, yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai pemahaman tentang manajemen dan jiwa wirausaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar akuntansi. RPS ini menjadi acuan sebelum saya melakukan proses pembelajaran, sehingga harus tersedia atau dipersiapkan sebelum pembelajaran atau perkuliahan itu dimulai atau dilakukan. Dalam RPS ini terdapat CPL dan CPNK. CPL adalah capaian pembelajaran prodi dan CPNK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa prodi manajemen yang ditawarkan pada semester 1. S atau rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar akuntansi ini memiliki kode mata kuliah yaitu 114106 yang memiliki beban atau bobot SKS sebesar 3 SKS. Dalam RPS ini terdapat CPL Prodi atau capaian pembelajaran Prodi yang mencakup 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap ini ada 2, ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun keterampilan ini terbagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan umum mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah pengembangan iptek dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental informasi dan data. Sedangkan untuk keterampilan khusus yaitu mampu merumuskan fungsi manajemen, perencanaan, organisasi, penyusunan staf, pengarahan, pengendalian, serta evaluasi pada level operasional sebagai tipe organisasi. Kemudian, keterampilan khusus berikutnya mampu mengkaji implikasi pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara etika ilmu dalam rangka menghasilkan solusi desain atau kritik seni. Aspek terakhir yaitu pengetahuan. Di aspek pengetahuan ini adalah menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen melalui perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yang terdiri dari pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Berikutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis alur pembukuan, merencanakan proses akuntansi meliputi jurnal dan posting, serta menyimpulkan penerapan laporan keuangan akuntansi. Dalam CPMK ini akan terbagi lagi, diturunkan sub CPMK yang menjadi tujuan pada masing-masing pertemuan yang ditentukan. Deskripsi dari mata kuliah pengantar akuntansi yaitu membahas tentang alur pembukuan, jurnal, posting, dan laporan keuangan. Dalam memberikan materi pengantar akuntansi ini, daftar referensi buku yang digunakan yaitu Al-Haryono Yusuf, Dasar-dasar Akuntansi, Sumarso Slamet R, Akuntansi Sebuah Pengantar, Slamet Sugiri, Pengantar Akuntansi, dan Simanusong, Pelajaran Dasar Akuntansi. Adapun untuk referensi pendukung, saya menggunakan jurnal penelitian dan jurnal pengabdian masyarakat, tentunya di bidang akuntansi.
Berikutnya untuk subjek PMK. Subjek PMK ini merupakan salah satu aspek yang menjadi tujuan yang harus dicapai pada setiap pertemuan. Saya akan memberikan contoh untuk pada pertemuan pertama. Untuk subjek PMK adalah memahami dan menganalisis ruang lingkup dan pengertian akuntansi. Indikatornya adalah mampu memahami dan menganalisis ruang lingkup dan pengertian akuntansi. Kriterianya adalah ketepatan pemahaman, analisis ruang lingkup dan pengertian akuntansi. Untuk pelaksanaan perkuliahan pengantar akuntansi ini dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Nah, dalam proses pembelajarannya saya menggunakan diskusi, studi kasus. Berikutnya, dalam penerapan pembelajaran, saya menerapkan prinsip pembelajaran yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini adalah bagaimana proses saya menyampaikan materi ini kepada mahasiswa bisa diterima oleh mahasiswa, tentunya dengan berbagai metode dan cara yang bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Sehingga saya menggunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode student centered learning, dan bagaimana kita menjadikan mahasiswa ini sebagai pusat pembelajaran dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa terhadap materi atau mata kuliah di mata kuliah pengantar akuntansi ini. Mahasiswa yang menerima pembelajaran atau perkuliahan ini tentunya dalam setiap materi yang disampaikan ada tujuan yang kita harapkan, sehingga dengan proses delivery, dengan pemahaman yang kita berikan itu bisa memberikan pengalaman terhadap mata kuliah atau perkuliahan di pengantar akuntansi ini. Selanjutnya, dari proses delivery, bagaimana saya memberikan wawasan, proses transfer of knowledge dengan berbagai metode ini akan mendorong pada interaksi. Interaction ini adalah komunikasi, bentuk dikomunikasi antara dosen dan mahasiswa yang saya lakukan, yang diharapkan bagi seorang dosen adalah mendapatkan respon terhadap setiap materi yang disampaikan, sehingga dari mahasiswa memberikan respon pandangan, baik itu wawasan yang diberikan menurut pemahamannya, pertanyaan, dan hal-hal lain yang bisa disampaikan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan di sini sebagai bentuk rangsangan kepada mahasiswa untuk memberikan respon, sehingga terjadi interaction antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, untuk asesmen atau penilaian ini adalah dasar untuk bisa memberikan penilaian secara objektif terhadap berbagai aktivitas mahasiswa, mulai dari wawasan pengetahuan dan aspek-aspek yang tentunya pada penilaian ini saya sampaikan pada kontrak perkuliahan saat awal pertemuan atau awal perkuliahan ini dimulai. Mahasiswa perlu memahami dan perlu mengetahui apa saja sih yang menjadi pedoman acuan penilaian yang saya lakukan. Tentunya untuk pedoman penilaian yang saya lakukan ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, yaitu adalah UTS ataupun UAS, ujian tertulis UTS atau UAS. Yang kedua adalah tugas, berikutnya adalah keaktifan dan kehadiran. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan media pembelajaran, yaitu PowerPoint. Selain itu, saya juga memanfaatkan sistem SIAKAD, di mana sistem SIAKAD ini digunakan mahasiswa, bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Selain itu, juga mahasiswa bisa melihat jadwal pertemuan pembelajaran melalui jurnal yang sudah saya buat di sistem SIAKAD tersebut. Saya juga membuat sebuah aplikasi akuntansi ini bisa sebagai referensi tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Selain mereka bisa membaca seluruh modul pengantar akuntansi saya yang ada pada aplikasi tersebut, mereka juga bisa praktek untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana. Sehingga proses itu dapat dilakukan melalui aplikasi yang saya buat. Sedangkan untuk
Media lain yang saya gunakan adalah media grup WhatsApp, di mana media grup WhatsApp ini dan mahasiswa bisa berkomunikasi di luar jam mata kuliah, kan pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang langsung di-share di grup dan saya tanggapi. Berikutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kerja ini? Masih semangat? Oke, pertemuan saya dengan semangat. Sebelum kita mulai acara ini, di pertemuan ini, silakan kita berdoa sebentar. Doa ya. Jadi selesai. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal dan posting. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan ini dari pertemuan ini adalah yang pertama menganalisis dan merencanakan jurnal dan posting. Jadi harapannya teman-teman di sini itu bisa memahami bagaimana alur proses dalam melaksanakan pencatatan mulai dari jurnal sampai posting ke buku besar. Nah, kenapa dari pengalaman ini maka teman-teman di sini bisa memahami yang jelas dan bisa nanti sampai pada pembuatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, saya mau tanya. Kemarin kita kan sudah membahas tentang akuntansi. Oke, siapa di sini yang masih ingat mengenai akuntansi? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Pembukuan akuntansi memang membahas tentang pembukuan. Jadi pembukuan ya sahabat dari Mas Adi ya? Iya. Pembukuan. Pembukuan. Oke, silakan nanti pembukuan apa yang dimaksud? Yang masih ingat? Pencatatan. Oke. Pemeriksaan secara transaksi. Oke. Jadi kita dijawab oleh Dina bahwa pemahaman apa yang ingin disampaikan oleh Dina. Jadi ada pertemuan yaitu jurnal dan posting. Sebelum ke jurnal, nah saya mau tanya dulu. Apa itu jurnal? Belum. Ada yang tahu? Jurnal. Nah, kalau tahu, di sini saya akan jelaskan apa itu jurnal. Nah, jurnal adalah catatan untuk membantu alur keuangan dari transaksi ke buku besar. Gambaran singkatnya seperti itu. Jadi dengan jurnal ini memudahkan kita untuk mengelompokkan transaksi itu apakah masuk ke buku besar. Dan buku besar nanti akan ada banyak sekali. Jadi di sini dalam jurnal itu pencatatan sistematis itu berdasarkan kronologis. Jurnal itu dasarnya adalah kalau kita mau mencatat di jurnal ini, sebelum masukkan ke jurnal, yang kita masukkan itu apa? Ada yang tahu? Yang kita masukkan itu apa? Ke jurnal ini. Kalau itu apa? Pendapatan sama pendapatan sama biaya itu adalah jenis kelompoknya. Dasar untuk bisa memperoleh pendapatan itu apa? Nah, penjualannya. Oke. Jadi penjualan itu adalah aktivitasnya. Nah, aktivitasnya ini dicatat. Maka dasar memasukkan jurnal itu adalah transaksi. Bisa mencatat transaksi keuangan ke berbagai. Berikutnya adalah fungsi historis, yaitu mencatat aktivitas perusahaan secara kronologi. Jadi setiap aktivitas kita mencatat di jurnal itu sesuai dengan tanggal transaksi. Dan di sini kalau kita set transaksi di mana itu apa sih kita tahu ya? Struktur, oke, struktur ini. Struktur ini nomor buktinya itu dimasukkan. Karena itu dasar tahu ada tipe-tipe transaksi itu yang kita harus tahu posisinya apakah masuk debit, apakah masuk kredit. Karena di jurnal itu kita hanya bisa melihat bahwa itu yaitu debit dan kredit.
Nah, kalau kita menjual sesuatu, berarti kan kalau kita punya usaha, berarti kan kita punya pendapatan itu kalau kita menjual sesuatu, kita dapat uang. Kalau kita dapat uang masuk ke buku kas, maka kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, otomatis pendapatan dan kita juga bertambah. Nah, kalau biaya itu kita kan mengeluarkan uang. Nah, biaya itu kan nanti banyak sekali. Biaya listrik, biaya telepon. Nah, biaya ini berarti kita mengeluarkan uang. Kas kita akan berkurang. Kalau kas berkurang, berarti itu kalau isi kas kita berkurang, kalau di ujungnya kita masukkan ke formatnya kita terjadi. Oke, benar. Jadi kalau kas kita berkurang, itu masuk ke dari sini bisa dipahami. Kewajiban kita ke pihak luar itu namanya hutang. Kalau kewajiban pihak luar ke kita itu namanya piutang. Kalau orang lain punya kewajiban kita yang belum dibayar, itu namanya piutang. Jadi bisa membedakan piutang dan piutang ya. Bisa. Kalau biaya kas berkurang. Berikutnya adalah FIFO. Ada yang tahu istilah FIFO apa? Pengambilan uang di usaha yang dijalankan untuk kepentingan itu. Oke, sama tanya, kalau punya usaha, boleh nggak kita ngambil uang dari usaha itu? Boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena usaha sendiri. Makanya kalau kita mengambil uang dari usaha kasnya, riba itu kalau kas berkurang, riba pada buku kas, kasnya di buku kredit. Nah ini contoh transaksinya. Ini contoh transaksi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dasar kita melakukan jurnal adalah transaksi. Nah transaksi Tuan Hakim menyetorkan uang. Nah ini akan kalau ini memulai kasnya di modalnya di kredit. Nah ini kalau menyetorkan uang. Betulnya kalau kita membeli mobil, membeli mobil nanti kita keluarkan uang. Kita dapat mobilnya kendaraan. Tapi buku kas kita kan mengeluarkan uang. Kredit. Jadi masih ingat kalau biaya telepon itu kan kasnya bertambah lebih kurang. Bertambah. Oke. Jadi kas bertambah sebesar 5 juta dan karena kas itu pertama berarti pendapatan atau penjualan atau revenue istilahnya. Nah itu masuk di pendapatannya masuk di kredit, kalau kasnya masuk di jualan. Ada yang namanya posting. Apa itu posting? Posting itu mengunggah. Bisa. Posting itu adalah mengunggah. Berarti kita meneruskan apa yang sudah kita catat ke halaman berikutnya. Nah, tapi secara abstraksi posting adalah pemindah bukuan. Ya, memang memindahkan, mengunggah itu kan mesti akan memindahkan ada alur pemindahannya. Memindahkan dari transaksi yang dicetak jurnal ke dalam buku besar. Cuma pendapatan sama di. Nah, ini jurnal. Itu kan tadi kita menginvestasikan atau memberikan modal pada usaha. Berarti kas ada modal. Kas yang bertambah 500.000 dan maka sudah kreditnya bertambah 500. Nah, oke sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami dari alur yang saya sampaikan jurnal posting ini mengerjakan tugas. Sudah siap untuk kelompoknya? Sudah siap. Nah, kalau sudah siap silakan untuk ini sepertinya kelompoknya masih mengacu pada kelompok yang kita bentuk di pertemuan pertama kemarin ya. Oke, itu kan ada kelompok, ada UMP, ada warga. Oke, dari tiga kategori ini saya pilih saja. Nanti saya ajak dari sebelah sana. Yang sini toko kelompok, yang sini UKM UMP, yang sini warga.
Dari masing-masing kelompok usaha itu apa sih pendapatan sama biayanya. Setelah terverifikasi berapa sih nominal. Setelah kalau nominal masukkan ke buku jurnal dan buku besar nanti dipresentasikan. Mohon didiskusikan siapa nanti yang masing-masing kelompok tadi. Mohon silakan. Oh, oke. Kalau satunya, komentarnya silakan. Begini. Ini kelompoknya sama. Oke, silakan silakan dulu. Oh, oke. Nanti sesuai instruksinya jangan lupa dikasih nama usahanya apa. Kalau nanti diskusikan, kalau nanti setelah itu mau dikerjakan gimana, silakan untuk berdiskusi menjawab pertanyaan. Silakan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke saya. Silakan. Kalau yang dulu sisa dari apa? Tetap aja kita terus saya dikerjakan sudah selesai semua ini. Dan kalau sudah selesai, mari kita selanjutnya seperti dimulai dari yang sebelah kiri. Jadi nanti berurutan presentasi pertama, presentasi kedua, dan presentasi ketiga. Silakan perwakilan. Di sini saya sebagai perwakilan dan ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Smila tentang warung makan. Di sini kalau kita menggunakan nama warung makan Baby Monster. Apa baru pakainya apa? Warung makan Baby Monster. Oh, Baby Monster. Untuk pengeluaran yang pertama beras itu kita membutuhkan 30 kilo. Yang bertotal 350.000, untuk gas 63.000, untuk minyak 63.000 di kredit. Selanjutnya catering 156.000. Untuk pendapatan kita mendapatkan 7.694.000. Oke, sudah. Oke, silakan itu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kita yang untuk makan. Dari kelompok kita dari presentasi ini mendapatkan ilmu baru, di mana kita tahu alur transaksi dari sebuah bisnis itu sendiri untuk pengeluaran data-datanya, sehingga di jurnal atau di buku besar kita setiap tahun mau buka pendapatan setiap hari kita bisa tahu. Sekian dari kita, dari kelompok warung makan Baby Monster. Ada salahnya atau ada lebih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta perhatiannya sebentar untuk kami berpresentasi di depan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, ini adalah toko kelontong yang bernama Lancar Afandi. Ini usaha bisnis kami. Yang pertama adalah pendapatan 30.000 dan yang ketiga kantong plastik 10.000. Ini biaya yang kami keluarkan selama sehari. Oke, yang kedua ada tabel jurnal. Yang pertama ada kas
20.000 pendapatannya 20.000 dari beras, yang kedua beras tasnya 15.000 dan pendapatan 5. Oke, ditutup. Kami mendapatkan pengalaman baru dan mendapatkan ilmu baru dari materi kali ini tentang jurnal dan posting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan tentang UMKM keripik berkah. Pertama, pendapatan dihasilkan dari produksi keripik singkong, keripik pisang, keripik bayam, keripik tempe, dan pertama, kas pada pendapatan keripik singkong yaitu debit 800, kredit 800.000. Kas pada pendapatan keripik pisang debit 800.000, kredit 800.000. Kas pada pendapatan keripik kemudian dilanjutkan dengan biaya bahan baku pada kas debit 1 juta, kredit 1 juta. Biaya gas pada kas debit 50.000, kredit 50.000. Biaya listrik pada kas debit 1.400.000, kredit 1.400.000. Kemudian dari jurnal kita masukkan ke buku besar. Keripik pisang, keripik singkong, total kredit 2.500.000. Sampaikan pengalaman dari materi kali ini adalah setelah mengerjakan tugas ini, kita mengetahui bahwasanya untuk membangun sebuah usaha atau UMKM kita juga membutuhkan skill atau membutuhkan keterampilan dalam menghitung biaya agar pendapatan yang kita dapat bisa lebih besar daripada biaya dan segala dan semua biaya yang dikeluarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah presentasinya, sehingga bagus. Bahkan ada hal baru yang dari masing-masing identifikasi itu ternyata dari Baby Monster itu pendapatannya dari Growfood juga, dari Growfood. Bahkan saya tadi kok parkirnya juga ditarik ya, masuk juga ya oleh apa? Itu kan juga bagian dari diskusi hasil dari kelompok. Tadi kalau di Gripet tadi juga Gripetnya namanya juga unik, berkah ya. Nah, terus tadi ini dari toko kelontongnya tadi lancar abadi, ya semoga lancar. Ya. Oke, saya kira itu pertemuan ini semuanya bisa memahami alur. Jadi alur mulai dari transaksi sampai pada besar. Utamanya itu bisa memberikan wawasan kita bahwa ada kondisi kenyataan di UMKM itu seperti itu. Jadi ini kita melakukan tugas ini melihat feedback dari teman-teman di sini. Saya akan memberikan satu quiz sebelum saya tutup. Saya akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya memberikan quiz, saya ingin bertanya. Ada pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan dan sudah kita bahas pada pertemuan ini. Ada pertanyaan? Tidak, sudah bisa dipahami dari semua penjelasan yang saya berikan. Nah, oke, kalau begitu saya ada quiz. Satu quiz untuk jawab. Kalau kita mendapatkan pendapatan, maka dalam jurnal pendapatan pada bertugas ya, itu masuk debit apa kredit? Ya, terima kasih. Jadi sudah bisa dipahami ada pendapatan dan biaya tadi masuk. Kalau pendapatan masuk ke debit karena kita apa kalau pengeluaran masuk. Terima kasih. Terus bertanya karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan berdoa mulai.